Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara semua yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat pagi ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa mengalir dalam hati kehidupan saudara semua, dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam hari ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan Yesus, saat ini dunia sedang mengalami gejolak yang sangat berdampak bagi kelangsungan hidup manusia, di mana pandemi COVID-19 yang belum juga selesai. Muncul lagi terjadinya perang Rusia-Ukraina yang sangat berdampak bagi manusia. Krisis energi di Eropa, terjadinya inflasi di banyak negara, harga minyak dunia yang fluktuatif, sehingga sangat mempengaruhi harga barang-barang yang melonjak tinggi, khususnya barang-barang impor. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, lalu bagaimana sikap kita sebagai orang-orang percaya di dalam menghadapi keadaan dunia saat ini? Kita tahu bahwa kekristenan selalu menjadi sorotan di mana-mana. Ada yang mendapat sorotan yang baik, ada pula yang mendapat sorotan yang kurang baik. Alkitab menuliskan kehidupan kita bagaikan surat terbuka yang dapat dibaca semua orang. Karena itu, tiap orang percaya sepatutnya selalu mengawasi kehidupannya agar tidak menjadi batu sandungan, sebaliknya harus menjadi berkat. Di akhir zaman ini, Petrus menuliskan bahwa setidaknya ada 3 sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang percaya. Yang pertama adalah mampu menguasai diri. Saudara, hari-hari akhir ini ada banyak hal, ada banyak kejadian yang dapat memancing kita untuk berbuat dosa. Banyak orang mudah untuk marah, mudah terpancing melakukan hal-hal yang jahat. Bahkan tidak jarang ada orang yang rela untuk membunuh ataupun mengakhiri hidupnya dengan mudahnya tanpa berpikiran panjang. Jika kita mau selidiki mengapa semua itu bisa terjadi, maka mungkin salah satu jawaban yang bisa ditemukan adalah karena satu perkara, yaitu tidak mampu menguasai diri. Sikap yang kedua adalah jadilah tenang. Tenang adalah kebutuhan semua orang, saudara. Tanpa ketenangan, orang tidak akan mampu menjalani hidup ini dengan baik. Sebaliknya, ketika kita mampu untuk tenang, maka kita dimampukan untuk menghadapi segala sesuatu dengan baik. Alkitab sendiri mengatakan di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15 bagian B, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu.
Hal ini berarti bahwa ketika kita belajar untuk tenang, maka ada kekuatan yang kita peroleh dari Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan, persoalan hidup yang terjadi dalam hidup ini, tentunya bersama dengan Tuhan. Sama seperti Daud yang mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Sikap yang ketiga adalah suka berdoa. Saudara, doa itu bukanlah perkara yang mudah, sebab sejatinya doa itu adalah bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Karena itu jangan pernah berpikir bahwa berdoa itu hanya sebatas susunan kata-kata saja, tetapi merupakan hubungan dan komunikasi yang intim dengan Tuhan dimanapun dan kapanpun. Oleh sebab itu saudaraku, di akhir zaman ini, hal yang tidak kalah penting untuk selalu dibangun adalah bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan setiap waktu. Sebab kita tidak tahu kapan akhir zaman itu akan tiba, namun jika kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, maka akhir zaman itu seharusnya tidak menjadi hal yang menakutkan bagi mereka yang selalu berjaga-jaga dalam menjalani kehidupan ini. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih dan bersyukur buat firman Tuhan saat pagi ini. Tuhan, ajar kami senantiasa untuk dapat senantiasa berdoa, tinggal tenang, dan juga menguasai diri kami, sehingga kami boleh mampu menghadapi segala keadaan, kesukaran yang terjadi, gejolak yang ada di dunia ini, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan bukan batu sandungan. Bahwa kami senantiasa untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami rindu selalu untuk hidup di dalam doa, di dalam penyembahan, dan di dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa kami semakin mendekat kepada Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Menteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, saat pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon tuntun kami, bimbing kami ya Roh Kudus, sehingga kami mampu berjalan di dalam segala kehendak Tuhan. Sertai kami dimanapun kami berada. Berkati kami, rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, pendidikan kami. Pimpin kami ya Tuhan sehingga kami terhindar dari segala mara bahaya. Biarlah segala kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupan kami. Berikan kami hati yang tenang, damai, sejahtera, dan hati yang dipenuhi dengan sukacita. Dan kami menyerahkan segenap hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang senantiasa turut bekerja dalam segala perkara bagi setiap kami. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang saat ini sakit. Tuhan sembuhkan, pulihkan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menderita, Tuhan berikan kekuatan, yang berputus asa, Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa bagi kesejahteraan desa kami, kota, daerah, dan negeri kami Indonesia. Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya dan yakin saudara semua diberkati. Tetap bersukacita dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.